Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fida Dinar Fauziah dengan NIM 220108210015, mahasiswa program studi Magister Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang homomorfisme grup sebagai bahan ajar mata kuliah struktur aljabar yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Wahyu Hengki Irawan MPD. Video ini akan menjelaskan tentang lanjutan pembahasan dari bab homomorfisme grup dimulai dari teorema 4 sampai teorema 6. Sebelum kita membahas tentang teorema 4 sampai teorema 6 dari homomorfisme grup, marilah kita ulas kembali definisi dari homomorfisme grup itu sendiri. Homomorfisme grup adalah suatu fungsi yang dapat dibangun dari suatu grup kepada grup lainnya dan juga mungkin ke dirinya sendiri dan memenuhi sifat-sifat tertentu. Perhatikan, misal G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak, keduanya adalah grup. Fungsi F memetakan G1 ke G2 disebut homomorfisme grup jika dan hanya jika bayangan A bintang B sama dengan bayangan A kotak bayangan B untuk setiap A dan B elemen di G1. Nah, perhatikan bahwa A bintang B adalah hasil operasi antara elemen A dan elemen B di G1. Begitu pula bayangan di G2, yaitu bayangan A bintang B juga hasil operasi antara bayangan A dan bayangan B. Jadi, homomorfisme grup dapat dikatakan mempertahankan atau mengawetkan operasi. Jika diilustrasikan dalam gambar adalah sebagai berikut. Baik, yang pertama yaitu teorema 4. Teorema 4 ini berbunyi jika F adalah pemetaan homomorfisme dari grup G1 ke G2, maka bayangan dari G1 adalah subgrup dari G2. Nah, jika diilustrasikan teorema 4 dalam gambar sebagai berikut. Jadi, fungsi F hom atau fungsi homomorfisme yang memetakan G1 ke G2. Nah, di sini bayangan dari G1 adalah subgrup dari G2 atau ada di dalam G2. Untuk pembuktiannya sebagai berikut. Nah, bukti, misal G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak, keduanya adalah grup. Fungsi yang memetakan G1 ke G2 adalah homomorfisme. Kemudian akan ditunjukkan bahwa bayangan dari G1 adalah subgrup dari G2. Cara menunjukkannya yaitu dengan menggunakan syarat perlu dan syarat cukup bagi subgrup. Maka cukup ditunjukkan bahwa bayangan dari G1 adalah subset dari G2. Kemudian bayangan dari G1 tidak sama dengan himpunan kosong dan setiap bayangan A dan bayangan B adalah elemen G1 berlaku bayangan A kotak bayang inverse dari bayangan B adalah elemen bayangan G1. Selanjutnya, yang pertama, dari fungsi homomorfisme yang memetakan G1 ke G2, jelas bahwa bayangan G1 adalah subset dari G2. Kemudian yang kedua, membuktikan bahwa bayangan G1 adalah tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, identitas dari G1 atau identitas 1 adalah elemen dari G1. Maka, bayangan dari I1 atau identitas di G1 adalah elemen dari bayangan G1. Sehingga I2 atau identitas di G2 juga elemen di bayangan dari G1. Maka bayangan G1
tidak sama dengan himpunan kosong karena di dalamnya memuat bayangan dari I1 yakni I2. Kemudian yang ketiga, jika elemen A adalah elemen di G1 berakibat bahwa bayangan A adalah elemen di bayangan G1. Kemudian elemen B elemen di G1 juga berakibat bahwa bayangan B elemen di bayangan G1. Nah, jika elemen A dan B elemen di G1, maka A bintang inverse B juga elemen di G1 dan berakibat bahwa bayangan A bintang inverse B juga elemen di bayangan G1. Karena fungsinya adalah homomorfisme, maka bayangan A bintang inverse B sama dengan bayangan A kotak bayangan inverse B yang merupakan elemen di bayangan G1 sama dengan bayangan A kotak inverse bayangan B juga elemen di bayangan G1 sehingga setiap bayangan A adalah elemen bayangan G1 dan bayangan B juga elemen bayangan G1 berakibat bahwa bayangan A kotak inverse bayangan B juga elemen bayangan G1 dari 1, 2, dan 3 jadi bayangan G1 adalah subgrup dari G2. Selanjutnya yakni teorema 5 yang berbunyi bayangan homomorfisme suatu subgrup dari grup adalah juga subgrup. Misal, G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak keduanya adalah grup. Dan fungsi yang memetakan G1 ke G2 adalah homomorfisme. Jika S adalah subgrup dari G1, maka bayangan S adalah subgrup dari G2. Kemudian jika digambarkan seperti berikut. Jadi F adalah homomorfisme yang adalah fungsi hom atau fungsi homomorfisme yang memetakan G1 ke G2. Nah, di dalam G1 ini terdapat subgrup yaitu S. Nah, bayangan dari S ini terdapat di G2 atau juga subgrup di G2. Untuk buktinya akan dijelaskan pada slide berikutnya. Bukti. Misal G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak, keduanya adalah grup. Dan fungsi yang memetakan G1 ke G2 adalah homomorfisme. Kemudian S adalah subgrup dari G1. Berarti S merupakan subset dari G1, S tidak sama dengan himpunan kosong, dan setiap elemen A dan B di S, maka A bintang inverse B juga elemen di S. Kemudian akan ditunjukkan bahwa bayangan S adalah juga subgrup dari G2. Sama seperti sebelumnya, untuk menunjukkan subgrup kita menggunakan syarat perlu dan syarat cukup bagi subgrup. Maka dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, kita tunjukkan bahwa S adalah subset dari G1. Maka bayangan dari S juga subset dari bayangan dari G1. Sehingga bayangan dari S adalah subset dari G2. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan bahwa bayangan S adalah tidak sama dengan himpunan kosong. Nah, identitas 1 atau identitas di G1 adalah elemen dari S. Maka bayangan dari I1 atau identitas di G1 adalah elemen dari bayangan S. Kemudian bayangan di G2 atau I2 adalah elemen dari bayangan S, sehingga bayangan S tidak sama dengan himpunan kosong karena di dalamnya memuat bayangan dari I1 atau juga disebut dengan I2.
Yang selanjutnya yaitu yang ketiga. Jika A adalah elemen di S, berakibat bahwa bayangan A juga elemen di bayangan S. Kemudian jika B juga elemen di S, berakibat bahwa bayangan B juga elemen dari bayangan S. Karena A bintang inverse B elemen di S, maka bayangan A bintang inverse B adalah elemen di bayangan S. Kemudian bayangan A kotak bayangan inverse B adalah elemen bayangan S. Kemudian bayangan A kotak inverse dari bayangan B juga elemen bayangan S. Sehingga setiap bayangan A dan bayangan B elemen di bayangan S berakibat bayangan A kotak inverse dari bayangan B juga elemen di bayangan S. Dari 1, 2, dan 3, jadi bayangan S adalah subgrup dari G2. Nah, yang selanjutnya yaitu kernel dari homomorfisme grup. Sebelum kita memasuki teorema yang selanjutnya, kita akan membahas tentang kernel dari homomorfisme grup. Kernel dari homomorfisme grup. Nah, jika digambarkan sebagai berikut. Misal, G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak, keduanya adalah grup. Dan F yang memetakan G1 ke G2 adalah homomorfisme grup. Himpunan K dari semua elemen di G1 yang dipetakan kepada elemen identitas di G2 atau I2 disebut sebagai kernel dari fungsi homomorfisme dan dinotasikan sebagai ker F. Jadi ker F adalah sama dengan himpunan elemen A di G1 sedemikian hingga bayangan A sama dengan I2 atau identitas di G2. Jika digambarkan sebagai berikut. Jadi setiap himpunan dari elemen di G1 yang jika dipetakan itu bayangannya menjadi identitas di G2, maka himpunan elemen tersebut dinamakan sebagai kernel. Nah, I2 adalah elemen identitas di G2. Kernel F tidak pernah kosong, karena menurut teorema 1 bagian 1 bahwa bayangan dari identitas I1 atau bayangan identitas di G1 adalah I2. Ini berarti elemen identitas di G1 masuk menjadi anggota kernel F. Nah, kita masuk ke teorema 6 yang berbunyi, jika fungsi yang memetakan G1 ke G2 adalah fungsi homomorfisme, maka kernel F adalah subgrup normal dari G1. Untuk buktinya sebagai berikut. Nah, yang pertama kita akan menunjukkan dua, yakni kernel F adalah subgrup di G1, yang selanjutnya yaitu kernel F bersifat normal di G1. Bukti yang pertama, kita akan menunjukkan bahwa kernel F adalah subgrup di G1. Seperti yang sebelumnya, kita menggunakan syarat perlu dan syarat cukup bagi subgrup. Misal, G1 terhadap operasi bintang dan G2 terhadap operasi kotak, keduanya adalah grup. Dengan menggunakan syarat perlu dan cukup bagi subgrup, maka dapat ditunjukkan sebagai berikut. Yang pertama, ambil sebarang elemen A di ker F, yang berarti bahwa A elemen di G1 sedemikian hingga bayangan A sama dengan I2 atau identitas di G2. Karena A elemen ker F, maka A juga elemen di G1. Ini berarti bahwa ker F adalah subset dari G1. Kemudian yang kedua, menurut teorema 1 bagian 1 bahwa bayangan dari identitas di G1 atau I1 adalah sama dengan identitas di G2 atau I2. Ini berarti I2 atau identitas di G2 adalah elemen dari ker F. Akibatnya, ker F tidak sama dengan himpunan kosong. Selanjutnya, jika A elemen ker F, maka A elemen G1 dan bayangan dari A sama dengan I2. Kemudian B
elemen ker F, maka B elemen di G1 dan bayangan dari B adalah sama dengan I2. Nah, sehingga inverse dari bayangan B sama dengan inverse dari I2. Sehingga bayangan dari inverse B sama dengan I2. Ini berarti bahwa inverse B adalah elemen di ker F. Selanjutnya, bayangan A bintang inverse B sama dengan bayangan A kotak bayangan inverse B. Nah, bayangan A tadi kan I2. Kemudian bayangan dari inverse B juga I2, maka I2 kotak I2 adalah sama dengan I2. Akibatnya A bintang inverse B adalah elemen di ker F. Jadi karena 1, 2, dan 3 maka ker F adalah subgrup dari G1. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa ker F adalah normal. Misal A elemen di ker F dan G adalah elemen di G1, maka bayangan G bintang A bintang inverse G sama dengan bayangan G kotak bayangan A kotak bayangan dari inverse G. Hal ini terjadi karena fungsi F adalah homomorfisme. Kemudian kemudian bayangan dari G kotak I2 kotak inverse dari G. Nah, hal ini terjadi karena bayangan di A adalah I2 di G2, maka bisa kita ganti dengan I2. Hal ini sesuai dengan teorema 1 bagian 2. Kemudian bayangan G kotak inverse dari bayangan G. Hal ini karena akibat dari dioperasikan dengan elemen identitas, sehingga diperoleh hasil bayangan G kotak bayangan G kotak inverse dari bayangan G yaitu I2 menurut aksioma grup keempat. Karena bayangan G bintang A bintang inverse G sama dengan menghasilkan I2 atau identitas di G2, ini berarti bahwa G bintang A bintang inverse G adalah elemen di ker F. Selanjutnya, karena G yang kita pilih adalah sebarang elemen di G1 dan elemen A adalah sebarang elemen di ker F dan berlaku G bintang A bintang inverse G elemen di ker F, maka ker F adalah subgrup normal di G1. Sekian penjelasan saya mengenai teorema 4 sampai teorema 6 di bab homomorfisme grup. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.